Banyak teman-teman kreator yang kena pembatasan Facebook seperti ini. Jadi ada beberapa fitur monetisasi yang sudah terbuka ya, seperti bintang, fitur monetisasi langganan, dan fitur monetisasi konten yang terkena pembatasan untuk menghasilkan uang. Yang ada tandanya seperti ini ya. Dan ada beberapa akun yang aku buka profilnya ya. Ternyata memang banyak sekali pelanggaran di situ, teman-teman. Tapi aku nggak langsung kasih tahu sama orangnya karena nanti takutnya dipikir sok menggurui lah dan lain-lain ya. Nah, jadi gimana nggak kena pembatasan, teman-teman? Hampir semua konten yang diupload itu tidak mematuhi aturan Facebook. Jadi di sini aku bilang sama teman-teman ya, aku mereview ada beberapa akun yang terkena pembatasan, tapi aku nggak up videonya karena aku memang nggak buat video ya. Jadi aku rangkum dan aku buat dalam video ini untuk memberitahu ke teman-teman onlineku yang setia supaya kamu jangan sampai mengupload video-video konten seperti ini ya. Terlihat sangat-sangat cuan gitu ya ketika kita memposting beberapa jenis konten, tapi ternyata konten-konten inilah yang membuat akun kita didismonetisasi. Pertama, karena re-upload tanpa edit sama sekali. Ini konten yang paling sering aku temui ketika ada beberapa teman yang terkena pembatasan. FB ini sekarang lagi canggih ya, teman-teman, yang sudah canggih dia ya, jadi hati-hati banget untuk video-video yang re-upload. Kedua, konten-konten yang mengandung musik berhak cipta dan musik-musik yang tidak direkomendasikan Facebook. Yang ketiga, konten bersama anak kecil tapi di dalam video tersebut anak dalam keadaan bahaya atau tergolong eksploitasi anak. Yang keempat, video statis. Jadi hanya ada satu foto dan diberikan lagu dan caption. Ini biasanya tentang info-info artis yang sedang viral ya. Yang kelima, di profil sering membagikan postingan-postingan yang ada unsur sara, kekerasan, seksual, politik, dan pemerintahan. Itu nggak boleh, teman-teman ya. Kalau mau jadi konten kreator, jangan share-share yang kayak gitu ya. Yang keenam, orang kecelakaan yang berdarah-darah direkam, penemuan mayat direkam, kucing berkelahi direkam, semua direkam, tak apa-apa yang direkam tidak jelas dimasukkan ke dalam konten. Nah, selain jenis-jenis konten ya, ada juga beberapa pelanggaran dari komentar, teman-teman ya. Jadi bukan hanya dari konten kita aja, tapi dari komentar juga harus kita jaga. Usahakan kalau mau pakai kata-kata yang tidak pantas ya, usahakan dibuat kayak gini. Nah, yang ada tanda-tanda seperti ini. Kenapa? Supaya tidak terdeteksi sistem itu adalah kata-kata kasar atau ujaran kebencian ya, atau kata-kata yang nggak pantas. Kadang kita kan udah emosi melihat postingan orang lain ya, secara nggak sengaja kita berkomentar. Nah, jadi gimana cara menghapus video-video tersebut? Jadi teman-teman, ada beberapa video yang tidak bisa dihapus dan ada juga yang bisa dihapus. Yang tidak bisa dihapus ini biasanya udah dihapus duluan sama Facebook ya, tetapi dia nggak bakalan hilang di bagian kotak masuk dukungan. Nah, jadi saran aku pertama, teman-teman cek pelanggaran ya. Videonya sudah pernah aku upload, silahkan cek di profil. Nah, kalau ada pelanggaran, silahkan ikuti arahannya dan coba hapus aja. Kalau video tersebut masih bisa dihapus, silahkan hapus supaya tidak berbahaya. Dan untuk di tanda ini, silahkan teman-teman klik pelajari selengkapnya atau tinjau lebih lanjut. Pokoknya apa yang ada di tulisan ini, di bagian bawahnya ini, silahkan teman-teman klik dan ikuti. Nah, dan di dalam video ini ya teman-teman, aku infokan ke teman-teman, please ikuti aturan Facebook. Walaupun saat ini masih belum ramai, tapi ingat, ini adalah video permanen, konten permanen. Jadi please, bersabar ya. Jangan karena sepi, dikit-dikit ganti konten, ganti ide konten. Akhirnya nggak ada satu tema pun yang teman-teman konsisten. Nah, algoritma ini jadi bingung, teman-teman ya. Jadi bingung. Jadi intinya sabar, konsisten, dan ikuti aturan Facebook. Itu yang sering aku pelajari dari beberapa konten kreator yang sukses. Dan pengikutnya sudah di atas 1 juta. Oke, semoga bermanfaat.